Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Ratusan warga terancam gagal mencoblos karena Balai Pertemuan Lokasi TPS terseret kasus hukum. Ribu balita di Bangli ditarget mendapat vaksinasi polio. Menikmati wisata petik anggur di lahan gersang di Kabupaten Karangasem. KPU Bangli akan menyediakan 6 TPS di rumah tahanan kelas 2B dan lapas narkotika di Kabupaten Bangli agar hak suara warga binaan tersalurkan pada pemilu 2024. Dari hasil koordinasi dengan pihak rutan dan lapas, 2 TPS akan disediakan di rumah tahanan dan 6 TPS di lapas narkotika. Saat ini jumlah pemilih di rumah tahanan kelas 2B Bangli berjumlah 325 orang dan di lapas narkotika ada sekitar 900 pemilih. Sehingga jumlah keseluruhan warga binaan di Bangli yang berhak memilih sekitar 1.200 orang. Komisioner KPU Bangli, Niputu Anom Janwintari mengatakan, jumlah tersebut bisa berubah sehingga KPU akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Yang bebas kurang lebih 250-an, kemudian mendapatkan juga pemilih yang baru masuk menjadi warga binaan di rutan di lapas TIK sebanyak kurang lebih 150 pemilih. Itulah yang akan kami fasilitasi untuk DPTB-nya. Tentunya dalam hal ini kita harus meningkatkan koordinasi dengan lapas TIK dan rutan, karena bagaimanapun juga KPU tidak bisa melakukan eksekusi data tanpa adanya koordinasi dengan rutan dan lapas TIK. KPU berharap kerjasama dari berbagai pihak agar seluruh hak suara warga binaan yang ada di Kabupaten Bangli bisa tersalurkan pada pemilu 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Penyakit polio atau kelumpuhan pada balita bisa menyerang kapan saja. Salah satu penangkalnya adalah imunisasi sejak dini. Kendati kasus polio belum ditemukan di Bali, Dinas Kesehatan Bangli terus menggencarkan vaksinasi polio untuk mengantisipasi lumpuh layu pada anak. Vaksinasi polio sebenarnya sudah menjadi program rutin yang dilakukan secara nasional. Seharusnya orang tua sudah tahu dan wajib memberikan vaksin polio pada anak mereka sejak berusia 0 hingga 4 bulan agar tidak terserang penyakit polio. Kabupaten Bangli setiap tahun menargetkan 3.000 hingga 3.500 balita harus sudah divaksin polio dan target ini 100% tercapai berkat sosialisasi yang gencar dan terus-menerus. Sudah semua balita kita 100% sudah tervaksin polio. Sehingga Astungkara kasus tidak ada. Tolong balita, bayi, balita, bapak, ibu bahwa berbondong-bondong ke posyandu untuk mendapatkan vaksin ini gratis sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati oleh desa dan kader. Orang tua bisa membawa balita mereka ke posyandu terdekat untuk mendapatkan vaksin polio sesuai jadwal yang sudah disepakati desa dan kader. Dengan vaksin polio ini, balita akan tumbuh sehat dan terhindar dari kelumpuhan yang bisa menghambat masa depannya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Untuk kembali bisa hidup bermasyarakat, warga binaan tidak hanya harus memiliki keterampilan, namun juga pendidikan yang cukup.
Di lapas kelas 2B Singaraja Buleleng, warga binaan bisa melanjutkan pendidikan formal mereka yang terpuruk akibat harus menjalani pidana. Mereka mengikuti program kesetaraan pendidikan dan saat ini sudah memasuki semester 2. Dalam program ini mereka terbagi dalam 3 kelompok belajar, yakni paket A, B, dan kejar paket C. Saat ini di lapas ada 9 warga binaan yang tengah menimba ilmu sesuai jenjang mereka. Mereka sudah masuk semester 2 untuk mengejar ketertinggalan mereka. Yang ikut sekarang baru 10 orang, namun yang satu sudah bebas dan sudah dilanjutkan lagi. Kita sudah laporkan ke SPNF-nya Kabupaten Buleleng. Yang bersangkutan melakukan di wilayah terdekat dari tempat mereka yang bebas. Nah sekarang tinggal 9 orang yang mengikuti kerja paket A, B, dan C. Selama 2 minggu dalam 1 bulan, mereka diajar guru yang telah disiapkan Distikpora Buleleng dari Satuan Pendidikan Non-Formal, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Buleleng. Dan mereka yang telah bebas pun masih bisa melanjutkan pembelajaran di pos-pos yang telah disediakan dinas. Agustus kita mulai sehingga sampai saat ini sudah 1 semester sudah ada peserta yang berhasil rapotan lah. Jadi dari program ini kita berharap Distikpora masyarakat yang sedang menjalani pidana di lapas bisa mendapatkan hak-hak pendidikannya dengan baik melalui program kesetaraan. Jadi kalau diistilahkan sekolah mereka terputus, tetapi pendidikan mereka tetap bisa berjalan melalui program ini. Dan nantinya selesai mengikuti pembinaan ataupun masa tahanan maupun pidana di lapas, mereka bisa melanjutkan pendidikannya. Kalau di paket A bisa ke paket B, paket B bisa ke paket C bisa melanjutkan bahkan sampai ke sarjana. Lapas kelas 2B Singaraja akan terus melanjutkan program kesetaraan pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Buleleng. Mengingat saat ini masih banyak warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Perkebunan anggur ini berada di lembah perbukitan Gulinten, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem. Di atas lahan seluas 70 are, tanaman anggur lokal Bali jenis Alfonso dikembangkan. Sejak dibuka pada tahun 2021 lalu, perkebunan di lahan gersang ini mulai banyak dikenal masyarakat. Warga yang akan membeli buah anggur diberikan alat pemotong dan kantong plastik. Selanjutnya warga bebas memilih buah anggur segar yang bisa dipetik sendiri. Karena lebih segar, mungkin seneng aja kan. Bisa langsung petik ya, Bu ya. Bu, kalau dibandingkan dengan di pasar harganya Hampir sama juga. bersama ya. Kalau di sini kan dapat liburan juga. Situasi strategis di samping itu kan bisa titipi anggurnya dulu baru kita beli gitu. Kalau di pasar, Pak? Kalau di pasar kan tinggal pilih langsung beli pulang gitu aja. Kalau di pasar. Kalau harganya gimana, Pak? Kalau harganya sih bersahabat. Anggur yang dikembangkan sini anggur apa, Pak? Anggur Alfonso. Alfonso, Pak ya. Berarti anggur lokal, Pak ya? Anggur lokal. Pak, dari kapan mulai dikembangkan, Pak? Waktu corona 3 tahun. Karena corona itu, Pak ya, hanya produk sini, Pak. Coba-coba. Oke, Pak. Luasan lahan, Pak? 20 are. 20 are. Kesulitan nggak untuk mengembangkan anggur seperti ini, Pak? Ini musim panas nih, kadang-kadang gini. Air soalnya tanah pasir dikit, makanya agak gini dia. Oh, jadi pas musim panas saja kendalanya, Pak ya. Berarti perawatannya juga agak susah, Pak ya? Perawatan tidak cuma airnya aja. Airnya aja, Pak ya. Soalnya musim panas. Paling banyak pas momen apa aja biasanya? Pas hari Minggu. Hari Minggu ya, Iya, itu paling ramai ya. Perkebunan ini dibiarkan tetap alami, jauh dari kesan objek wisata. Setiap akhir pekan, perkebunan anggur ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Pihak pengelola tidak memungut bayaran untuk masuk ke perkebunan ini.
Pengunjung yang memetik buah anggur segar dikenakan biaya Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.